Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah takluk dari Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi sorotan. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada Jumat malam, berakhir dengan Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 0-4. Sejak babak pertama, skuad Merah Putih sudah tertinggal 2 gol akibat gol bunuh diri dari Justin Hubner pada menit ke-38 dan gol dari Takumi Minamino pada menit ke-40. Di babak kedua, Jepang yang dikenal dengan julukan Samurai Biru, menambah 2 gol lagi melalui Hidemasa Morita pada menit ke-49 dan Yukinari Sugawara pada menit ke-69. Meski demikian, Timnas Indonesia sebenarnya menampilkan performa yang cukup baik di babak pertama. Tim besutan Shin Tae-yong ini mampu memberikan perlawanan meskipun pada akhirnya harus mengakui keunggulan Jepang. Beberapa faktor menjadi penyebab kegagalan skuad Merah Putih untuk setidaknya menahan imbang Jepang dalam pertandingan ini. Berikut adalah ulasannya. Pertama, lemahnya sisi kanan. Timnas Indonesia menunjukkan kelemahan yang cukup mencolok di sektor pertahanan kanan, yang sebenarnya ditempati oleh Kevin Dix. Posisi ini sering menjadi target eksploitasi oleh tim Jepang selama babak pertama. Terbukti, 2 gol pertama dari tim Samurai Biru berasal dari area ini. Mereka berhasil memanfaatkan ruang-ruang sempit di antara lini pertahanan dengan kombinasi operan pendek yang efektif. Gol pertama tercipta dari umpan silang Daichi Kamada yang berujung pada gol bunuh diri oleh Justin Hubner. Sementara itu, gol kedua berawal dari umpan Kaoru Mitoma dari sisi kanan yang diselesaikan dengan baik oleh Takumi Minamino. Kedua, kesalahan fatal. Skuad Merah Putih mengalami kesalahan krusial yang membawa dampak signifikan. Kesalahan ini terjadi di awal babak kedua, yang berujung pada gol ketiga dari skuad Samurai Biru, dicetak oleh Hidemasa Morita. Dalam situasi yang penuh tekanan, Maarten Paes membuat kesalahan dalam memberikan umpan, sehingga bola berhasil diintersep oleh gelandang Sporting CP tersebut. Morita kemudian mencari celah untuk melepaskan tembakan di dalam kotak penalti. Sebenarnya, bola masih bisa diantisipasi oleh Jas Izes. Namun, sayangnya, Jay belum cukup sigap untuk menghentikan bola yang mengarah ke kaki kanannya. 2 kesalahan inilah yang memberikan hukuman berat bagi skuad Garuda di awal babak kedua. Dan yang ketiga, buang-buang peluang awal babak pertama. Timnas Indonesia tampaknya masih menghadapi tantangan besar dalam memanfaatkan peluang emas yang muncul selama pertandingan ini. Sebenarnya, ada beberapa momen yang bisa menjadi kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk mencetak gol, terutama di awal babak pertama. Salah satu momen krusial terjadi pada menit ke-8 ketika Ragnar Oratmangun melakukan akselerasi yang mengesankan. Ia berhasil melewati bek lawan dan berhadapan langsung dengan kiper Jepang, Zion Suzuki. Namun, sayangnya, tembakannya masih dapat dihalau oleh kiper tersebut. Kemudian, ada pula umpan silang dari Kevin Dix dan Rafael Struijk. Sayangnya, kedua umpan tersebut terbuang sia-sia karena tidak ada pemain timnas Indonesia yang berada di area kotak penalti untuk menyambutnya. Pada babak kedua, skuad Garuda kembali memiliki peluang melalui Pratama Arhan. Namun, tendangan keras Arhan yang sudah mendapatkan ruang terbuka masih bisa dihalau oleh Zion Suzuki.